lupa sama Tuhan, lupa sama gereja, lupa sama bertemannya sama setan aja. Bertemannya sama setan? Ya, setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Di perjalanan itu saya lihat semua masuk, saya lihat setan-setan terus tiba-tiba saya mau ditusuk sama setan, saya lompat. Keponakan saya nggak lihat, cuma saya sendiri lihat. Nah sudah itu baru saya telepon semua orang tua saya, karena saya kepahitan sama bapak saya, mau saya bunuh ibu saya telepon, saya minta ampun, minta maaf sama keluarga saya semuanya dari Batam saat itu. Sampai kayak apa ya, kayak mau mati aja deh gitu lah. Mau bunuh diri gitu? Iya, ada. Karena udah punya anak soalnya. Iya, dia nggak pernah pulang nih, dia jarang pulang. Saya doain, berikut nama pacarnya saya doain. Wow. Itu ya. Kalau saya dipanggil pulang harus saya duluan, nggak bisa dia duluan. Karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Wow. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini gua kedatangan tamu yang membuat gua agak gemetaran-gemetaran karena ini salah satu idola gua nih. Kenapa? Karena kalau tahu gua ini suka banget sama dunia aviasi dan nggak pernah kesampaian sekolah penerbangan, gitu aja ya. Dan gue udah pernah masuk di flight simulator sama beliau. Dan hari ini dia datang ke sini, ke studio. Namanya Kapten Edward Lembong. Hai. Atau yang kita panggil dengan Captain Edo. Nah, Captain Edo ini gue kalau kedatangan atau ketemu sama dia, baik itu di gereja atau lagi pelayanan ya, terus ketemu dia, nggak jauh-jauh ngomongin pesawat soalnya. Karena kapan lagi kan. Cap, di dunia penerbangan udah berapa lama, Cap? Dari graduate 86 sekolah, 87 selesai, ya 30. Wow, dari 87? Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini? 8, udah mau 40-an tahun ya, loh? Hampir 40 tahun. Wow. Dan sekarang ini bertahun-tahun ini nerbangin maskapai apa? Pertama lulus dulu kebetulan dari Amerika, saya sekolah dan pertama kali masuk di Burak Airlines. Burak, terbang Hawker Siddeley 748. Wow, Hawker Siddeley 748. Kalau yang tahu dunia aviasi itu baling-baling, ada di Kemayoran dulu. Hampir seumuran kita pesawat itu. Iya. Terus habis itu 2 tahun lebih di situ, terus buka Sempati Air waktu itu. Dari Sempati Air Charter, saya apply ke situ. Di Sempati terbangin apa? Fokker? Pertama Fokker 27, karena kan dari rating dari propeller ya. Iya. Tahun 92 saya jadi captain, tahun 94 kesempatan terbang jet pertama kali itu. Apa? Fokker 100. Fokker 100? Ya. Wow, gila. Gue demen banget nih ngobrol begini. Udah gitu dari situ ke? Enggak, abis dari Sempati? Kan 89, 90 mulai terbang. Sampai dari mulai buka itu airlines, dari air charter ke airlines, lalu terus saya masuk 98 krisis ekonomi, kan tutup semua bankrupt. Akhirnya 99 saya bukannya kerja tapi jatuh ke dalam kehidupan dunia malam yang sangat parah. Wow. Ini lagi tengah-tengah lagi pilot-pilot, pilot. Masih jadi pilot. 96 saya udah kena kehidupan malam yang sangat parah. Sudah itu ya sampai 99 98 itu krisis, 99 teman-teman semua pada sekolah terbang ke luar negeri. Saya dengan asik masih hidup di dunia malam dan lupa pekerjaan sampai akhirnya 99, 2000, 2001 baru saya kembali kerja. Wow. Jadi dunia malam dan udah nikah dong ya? Udah, punya putri umur 2 tahun waktu itu pertama Udah kali. punya putri umur 2 tahun, jatuh ke dalam kehidupan malam? Ya. Wow. Dan sangat parah. Sangat parah? Sangat parah. Dan selagi itu berjalan, masih ke gereja dong? Enggak. Oh, udah gak gereja? 3 tahun lebih, lupa sama Tuhan, lupa sama gereja, lupa sama bertemannya sama setan aja. Bertemannya sama setan? Ya, setiap hari. Setiap hari? Setiap hari, 7 kali 24 jam. Ngapain aja, Cap? Ya, kalau hidup dunia malam Narkoba. lupa istri, lupa anak, lupa hidup di dalam dunia. Mungkin kira-kira saya hidup di dunia lain mungkin waktu itu. Wow. Dan dalam keadaan terbang pun masih seperti itu. Jadi selagi terbang dan kehidupan malam berjalan. Dan selagi itu terbang juga. Iya. Ya nggak ada yang tahu lah pastinya waktu saat itu ya. Wow. Jadi kadang-kadang pernah dong terbang under the influence di dalam kondisi ngedrugs gitu. Dulu Dulu zaman Sempati ya, sering.
Sering? Ya, untung bukan Billy jadi penumpang saya. Kalau enggak doanya kenceng. Aduh. Dan itu selalu selamat-selamat aja tuh ya? Maksudnya Ya, bisa konsen selamat-selamat aja? harusnya sih sudah harusnya mati lebih dari 20 kali, tapi Tuhan masih sayang sama saya, buktinya kita bisa ngobrol. Iya. Dan waktu zaman itu belum ada zaman autopilot kan pesawat ya? Ada, udah Fokker 1 sudah canggih. Ya, Fokker karena 1 pesawat sudah. itulah yang menolong saya masih bisa hari ini diluputkan dari kematian. Dan akhirnya sampai kepada titik Captain Edward ini bertobat, itu apa titiknya? Ya, 98 itu krisis, saya masih ingat terakhir saya terbang dari Singapura, saya lihat parkir pesawat itu orang-orang bule udah dibawa nunggu pesawat mau dibawa ke Singapura katanya ditaruh, karena Indonesia lagi mau chaos kan, dia mungkin udah tahu. Akhirnya saya nggak dapat pesangon besar waktu itu, sangat besar. Jadi orang-orang teman pada pergi kerja di tempat lain, saya asik tinggal di Mangga Besar, bergaul dengan orang-orang yang dunia malam. Akhirnya Mangga Besar ini maksudnya dunia malamnya nih ya? Dunia malamnya, Iya. sampai punya tempat di sana. Akhirnya 98 saya udah mau habis semuanya nih, semua habis lah, mau harta benda sampai deposito pun udah habis. Wow. Akhirnya keluarga saya tuh ada bisnis di Batam, kakak saya, bapak saya juga polisi pensiun di Batam, dan saya mau coba usaha di Batam karena kan profesi saya nggak bisa bisnis, kurang inilah. Akhirnya saya ke Batam dengan tujuan untuk supaya dapat kerjaan untuk menghidupi keluarga. Oh ya, sebelum saya ke Batam itu, pertama saya bertobat itu saya kecelakaan Pak Billy. Saya lagi di Gajah pakai itu, terus dari pindah satu tempat ke tempat lain, saya sebut aja dari zona saya pindah ke Atlanta waktu itu, stadium baru buka. Saya ada taksi di depan Gajah Mada Plaza itu lagi diem, saya tabrak. Saya dari keadaan mabok. Wow. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah. Akhirnya kebetulan adik saya dokter, saya dikasih advice. Tapi istri sama anak saya udah meninggalkan saya karena saya nggak pernah pulang. Istri sama anak udah Ya, meninggalkan? waktu itu anak saya umur 4 tahun, 3 atau 4 tahun. Akhirnya saya pulang ke rumah, nggak ada siapa-siapa. Saya tinggal di Tebet waktu itu. Akhirnya pembantu saya ada beberapa orang mengurus saya. Terus tiba-tiba nggak tahu dari mana istri saya datang pulang. Ternyata pas saya tahu sekarang, pembantu saya nelpon bilang kalau bapak kecelakaan, pulang di rumah nggak ada yang ngurusin gitu. Wow, dan istri masih berbaik hati pulang. Ya. Nah, singkat cerita sesudah itu saya diurus selama 3 bulan, di detox lah untuk penyembuhan saya secara badan saya. Akhirnya mulai sembuh, ya itu saya ke Batam itu. Nah, waktu ke Batam saya masih punya sisa barang. Saya bawa lagi, saya pakai di sana. Sisa barang nih berarti narkoba ya. Sisa barang. Saya pakai lagi di sana. Akhirnya malam itu saya di klub di sana itu mau dibunuh sama orang-orang sana karena dipikir saya mau mencoba usaha seperti itu di sana. Jika cerita saya cerita, enggak, saya mau ketemu keluarga saya tinggal di hotel, dia antar sama mereka ke hotel. Tiba-tiba di dalam hotel itulah saya ketemu, saya masuk di alam roh. Ini orang bilang paranoid, tapi whatever, saya ngalamin ya. Saya ketemu, saya di hotel itu masuk alam roh bersama ponakan saya lihat di TV itu dosa saya semuanya. Wow. Di dalam kamar hotel ada TV. Waktu itu saya ingat banget Isra Mi'raj itu. Saya lihat, wah, penyiarnya kepalanya bengkok terus keluar seperti setan, terus come with me, I'm 666. Pokoknya terus tiba-tiba keluar dosa-dosa saya waktu saya ada apa keluar semua di situ. Wow. Terus saya bilang sama keponakan saya, bangun, kita disantet nih sama orang tadi malam, kita dikerjain nih. Terus dia karena masih dalam keadaan nggak mabok itu bilang, udahlah. Terus tiba-tiba dari asap hotel, dari tempat lubang-lubang AC hotel keluar asap. Saya lihat dengan mata jasmani saya. Saya bilang, wah, ini mati nih gue sekarang nih. Karena saya udah lupa segalanya. Saya Katolik, Pastor Billy waktu itu, belum ngerti apa. Tapi saya sering dengar khotbah-khotbah di TV. Saya ingat satu hal, pendeta Chris Manusama, karena dia pernah melayani dia karena teman adik saya. Dia yang bilang darah Yesus. Saya bingung apa? Tiba-tiba saya bangun, ayo keluar dari hotel, kita dikerjain orang nih. Kebetulan di Hotel Nagoya itu dekat sama rumah kakak saya, kurang lebih hampir 800 meter. Bangun, dia bilang, ayo yuk. Saya cuma ingat keluar hotel dalam perjalanan itu jam 6 pagi dengan berkata darah Yesus sampai ke rumah kakak saya itu. Nah, di perjalanan itu saya lihat semua masuk, saya lihat setan-setan bertemu, terus tiba-tiba saya mau
ditusuk sama setan, saya lompat. Keponakan saya nggak lihat, cuma saya sendiri lihat. Kebetulan saya udah ada di Jadi ini ngelihat alam roh nih. alam roh. Saya udah pernah kesaksian yang komplit ada di Solusi. Saya udah 3 kali masuk di Solusi itu. Nah, sampai di rumah kakak saya menyasar ke rumah orang masuk. Saya bilang, wah ini bukan dia. Keponakan saya tenteng koper gitu sampai depan rumah. Saya lihat di mobil itu iblis hijau gitu pakai tanduk lagi ketawa sama saya menyeringai begitu. Wow. Saya masuk ke rumah kakak saya, terus saya bilang, nama kakak ipar saya, kakak saya lagi nggak ada, lagi ke Singapura. Dia bilang, Lin, mana Alkitab? Gue dikerjain orang nih. Bayangin saudara, Pastor Billy 3 tahun setengah nggak pernah inget Tuhan. Tiba-tiba di jalan ngomong darah Yesus, sampai di rumah kakak saya naik ke tangga atas. Terus kakak saya bilang ini, namanya Lina. Lu mabok ya katanya? Enggak, gue dikerjain orang nih, disantet orang tadi malam. Mana Alkitab? Terus tiba-tiba ini Alkitab, didoain sama dia. Saya katanya dia nih, saya teriak-teriak. Terus saya bilang, ampun Tuhan. Itu Alkitab segede apa, tangan saya bergerak sendiri Pastor Billy. Wah, menghajar saya, terus Alkitab jatuh dan robek. Amsal 23 ayat 17 sampai 28 persis tanggal 23 hari ini. Itu dosa-dosa saya baru saya tahu belakangan. Sesudah itu saya muntah-muntah katanya. Dan sudah itu saya teriak-teriak, ampun Tuhan. Tangan saya bergerak menampar-nampar saya. Pak, saya nggak bisa menghandle tangan saya ini. Tiba-tiba saya dengar suara tanpa wujud. Sekarang kamu percaya. 3 kali. Saya dengar suara itu. Sampai hari ini saya ketemu Tuhan, semuanya dibalikan. Wow. Ini luar biasa nih. Amsal 23 ayat 17 sampai 28 ayat itu dosa saya. 17 sampai 28. Ya. Dan persis hari ini kita syuting tanggal 23 nih. Baru tadi pagi saya baca. Wow, ini divine appointment nih. Jadi mulai saat itu udah bertobat ya. 3 hari 3 malam saya di situ. Saya dikasih sesuatu sama Tuhan, katanya saya cerita ke kakak saya, bilang, gue mau bikin buku, gue mau Tuhan itu. Pokoknya Tuhan saya boro-boro baca Alkitab, cuma tahu doa Bapa kami, Salam Maria sama kemuliaan, cuma tahu 3 itu. Nggak tahu ayat sama sekali. Akhirnya 3 hari 3 malam kakak saya nggak bisa makan, saya tidur dipanggil pendeta segala macam. Terus baru saya pulang terakhir tahu pendeta pernah saya bukain, ternyata pengkhotbah berapa, bukan, ternyata pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Itulah segala sesuatu ada waktunya, di bawah kolong langit ini ada masanya. Iya. Nah, akhirnya 3 hari 3 malam saya pulang ke Jakarta. Oh ya, pas ketemu Tuhan itu, nah ini ini lagi kakak saya doain saya tumpah-tumpah. Saya cuman bilang sama dia, Lin, tolong telepon istri gua. Padahal nggak tahu apa, tiba-tiba saya bilang begitu. Nah, kata kakak saya namanya, oke, telepon lah. Saya telepon cuma 2 kata, saya seperti dicekek Pastor Billy. Saya cuma angkat telepon, ini Joyce. Saya cuma teriak gini, ampun Joyce. Wow. Berkali-kali. Terus dia cuma bilang, iya saya ampuni. Saya nggak tahu apa, karena malam hari itu saya berniat lagi. Dan istri ngampunin nih. Wow, nanti. Kalau istri saya tuh orang langka, mungkin dari planet dulunya dia. Wow. Nah sudah itu baru saya telepon semua orang tua saya, karena saya kepahitan sama bapak saya, mau saya bunuh ibu saya telepon, saya minta ampun, minta maaf sama keluarga saya semuanya dari Batam saat itu tanggal 28 Juni tahun 99 jam 7 pagi. Wow. Itu selama lagi bandel nih ya, lagi di klub, lagi narkoba, lagi pasti main perempuan juga dong ya? Semua. I'm a man with 1,000 women. Laki aja mumpung saya belum pernah. Man with 1,000 women. Yes. Bukan kebanggaan ya. Iya. Ini membuktikan kalau siapapun kita, sejahat apapun, Tuhan sanggup merubah kita. Selagi dalam hidup dalam dosa. Iya. Ada nggak orang yang pernah ngasih tahu lah, terus bilang, lu jangan kayak gitu lagi, hidup lu kenapa sih? Ada nggak yang pernah ngasih tahu? Banyak lah. Dan itu nggak pernah mempan sampai kepada tanggal 23 itu. Tanggal 28. Tanggal 28. Amsalnya itu, 23. Amsal 23. Dan itu ketemu sama Tuhan sendiri berarti. Iya. Tuhan tidak berwujud, cuma suaranya audible di kuping saya. Mulai dari kamar hotel udah mulai terganggu tuh ya. Sampai akhirnya lari ke rumah kakak, sampai terjadi kayak gitu tuh. Betul. Wow, ini benar-benar berarti Tuhan intervensi. Iya dong. Apapun namanya, Tuhan itu nyata. Dia stop semuanya gitu ya. Wow. Wah, this is amazing. Kita dengerin sisi dari Joyce ya. Oke. Kita panggil Joyce ya. Joyce, boleh dong kesini Joyce. Joyce, aduh, kita tos dulu Joyce. Aduh, ini wanita langka nih. Iya. Aduh, tuh kita ngopi dulu ya, Iya. Ngopi ya. Ini kopi dari mana nih ya? Guys, kopi dari mana ya? Oh iya, Joyce disuruh pakai headphone. Oke. Supaya bisa dengar.
Dan ini katanya kopi Italian Rose. Ya, enak, makannya keras, agak-agak keras. Joyce, manusia langka katanya. Jadi selama dia lagi pergi bertahun-tahun itu ninggalin Joy sama anak, terus rasa apa tuh? Maksudnya kok nggak pernah sampai ya udah gue tinggalin aja, gue pergi aja, gue ceraiin aja nih, udah selesai nih laki. Kan banyak perempuan begitu kan, nggak ada hopeless lah, percuma lah, gue pergi aja ngapain. Oke, saya tambah dikit ya. Semua orang menyarankan saya cerai, keluarganya dia dan keluarga saya dan seluruh teman-teman saya, bahkan banyak yang berusaha untuk menceraikan kita. Teman-teman saya coba mau ganggu-ganggu dia, yang baik yang perempuan yang laki dijodoh-jodohkan ke orang lain. Dan ada seorang, waktu saya masih ini, seorang konglomerat, saya nggak usah sebut namanya, tapi orde baru mau beli dia lah, istri kasih apartemen di Kuningan dulu pertama kali, dikasih mobil BMW, dibawain duit 10 juta di parkiran mobil rumah dia. Wow. Tapi karena tahu lagi masalah. Iya. Lo mau ngapain lo sama dia, sama gua aja lah gitu. Ya. Nah, Joyce, gua mau nanya nih, selama suami pergi, hidup dalam dosa, dan Joyce juga tahu lah ya dia ngapain. Kok masih mau bertahan tuh, kekuatan dari mana? Sampai nggak mau pergi, masih mau nungguin dia, bahkan waktu tadi dikatakan Joyce, gue minta ampun, ya gue ampunin. Itu gimana caranya? Saya punya prinsip menikah 1 kali seumur hidup. Wow. Terus almarhum papi saya mengajarkan kita tuh manusia cuman punya 3, ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Tunggu. Ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Wow, oke. Almarhum papi saya selalu bilang kalau uang bisa dicari, kekayaan bisa dicari, tapi 3 itu jarang manusia yang punya. Yes. Gitu. Ketaatan, kesetiaan, sama kejujuran. Wow, oke. Saya menikah sama suami saya itu pilihan saya gitu loh. Jadi apapun yang harus saya hadapin, ya saya serahkan semuanya sama Tuhan. Wow. Kekuatannya semua dari Tuhan loh. Kalau dari pribadi saya nggak bisa. Oke, tapi kan pasti akan lewatin hari-hari di mana nangis, pengen nyerah. Ada nggak secara manusia? Oh ada. Pasti ada dong. Sampai kayak apa ya? Kayak mau mati aja deh gitu loh. Mau bunuh diri gitu? Iya ada. Karena udah punya anak soalnya. Iya. Tapi saya kembali lagi, saya pikir gini. Saya cuma mikir yang ngurusin dia ini siapa gitu loh. Gila. Itu aja sih. Wow. Karena nggak bisa diurus ya. Karena kegantengan gue. Karena kegantengan gue. Aduh. Jadi bener-bener pikirannya tuh selagi ada pikiran buruk, selalu ada aja tuh terngiang-ngiang pikiran dari almarhum si papi. Tentang 3 hal yang tadi itu yang luar biasa itu. Dan kemudian juga mikir nanti siapa sih yang ngurusin dia. Ya itu yang namanya kesetiaan tadi. Gue sampai kapanpun gue akan setia. Kapanpun dia balik gue terbuka nih. Maksudnya gue Indomaret nih 24 jam nih. Lu mau datang kapan aja gue terbuka nih. Iya kan? Sama anak juga yang memberi dia kekuatan. Anak. Wow. Oh, karena ngelihat anak itu justru memberikan kekuatan bahwa kita akan pulih nih secara keluarga. Iya, betul. Wow, Joyce, bisa nggak kasih tahu nih untuk, pasti nih yang nonton banyak lah yang sedang bergumul ya. Seperti Joyce lah posisinya ya, seorang istri yang lagi nungguin suaminya nih, nggak beres-beres hidupnya. Ini nunggu berapa tahun waktu itu? Totalnya? Nggak lama kok, cuman 8 tahun ya. Nggak lama, cuma 8 tahun. Itu yang namanya kesetiaan. Orang yang ngerti kesetiaan nggak lama tuh 8 tahun. Ada yang lebih dari saya loh. Pasti ada yang sampai puluhan tahun ada. Iya. My brother, bro Arthur Kaunang itu sampai puluhan tahun ya. Waktu itu dia pernah ngobrol sama kasih kesaksian saya juga. Pernah saya undang untuk persekutuan doa saya. Iya, luar biasa tuh kesaksiannya. Dan ini 8 tahun ini bagi Joyce ya udahlah, gue yang penting setia, gue taat, dan gue jujur hidupnya. Dan akhirnya akhirnya terjadi sebuah rekonsiliasi. Kembali awalnya itu waktu mulai lagi nih transisi jadi keluarga lagi itu segampang balikin tangan nggak? Waktu dia pulang nih hari ke rumah nih, masih ada pasti ada curiga-curiga dong. Saya tuh orangnya nggak pernah curiga, nggak pernah. Wow. Apapun yang dia lakukan bagi saya itu urusan dia. Saya cuma berdoa, saya serahkan semua sama Tuhan. Kalau
ada nih, saya tahu nih dia punya pacar lain gitu kan. Saya doain setiap, dia nggak pernah pulang nih, dia jarang pulang. Saya doain, berikut nama pacarnya saya doain. Wow. Gitu ya. Jadi tahu nama Saya pacarnya. Tahu. Didoain sampai doain. Waktu doain pacarnya doain saya apa? doain gini. Saya tahu nih dia pergi. Dugem lah gitu. Saya doain, saya sebut suami saya dan sebut nama pacarnya. Saya serahkan mereka ke dalam tanganmu. Apapun yang terjadi, Tuhan yang ngatur. Jadi nggak pernah doain Tuhan jaga suami saya, Tuhan ceweknya nih, Tuhan hukum mati ya Tuhan, kecelakaan, nggak gitu ya doanya ya? Enggak. Wow, Tuhan jaga mereka. Iya. Jadi kayak melepaskan berkat justru kepada musuh kita, iya kan? Iya. Saya percaya Tuhan yang tangan Tuhan tuh lebih sempurna daripada saya ngurusin. Wah dia sama siapa enggak. Saya serahin sama Tuhan. Biar Tuhan aja yang atur. Saya sih tinggal duduk tenang aja. Dan itu justru kuncinya Joyce jadi hatinya tenang. Iya. Itu yang dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Dan itu yang terjadi akhirnya. This is amazing. ini luar biasa. Ini gue merinding gue. Dahsyat banget. Selama ini soalnya kan kita berteman udah lama nih ya. Iya. Selalu dengar dari sisinya dia nih. Ini pertama kali loh gue dengar dari sisinya Joyce. Karena setiap kali kalau pelayanan di gerejanya Captain Edward kan dia yang temenin gue selalu kan. Ini pertama kali loh dari sisinya dia. Iya, sebenarnya istri itu kan yang menjadi penopang kita, yang menjadi tiang doa. Kalau kita ini sebenarnya laki-laki lemah. Makanya saya betapa bersyukurnya punya istri seperti dia. Bahkan saya dimanapun saya pelayan, saya selalu bilang dari atas mimbar, saya bilang saya tidak bisa hidup tanpa dia. Nanti kalau saya dipanggil pulang harus saya duluan, nggak bisa dia duluan. Karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Wow. So sweet tapi itulah karena itu kenyataan. Iya, karena terlalu jahat lah Pastor Billy saya. Bukan terhadap dia aja, terhadap semua perempuan mungkin. Tapi paling parah sama istri saya. Saya KDRT kelas berat. Sampai kepada level KDRT. Bukannya KDRT biasa. Sampai dia pernah kepalanya robek, jahit 10 jahitan nih, kita ribut satu malaman, saya hajar, kena itu pintu itu bukaan pintu dalamnya itu, sini robek 10 jahitan, saya tekan gini, saya bawa ke rumah sakit. Kita jahit sama-sama. Belum lagi kalau pulang di tempat klub, saya suka ajak dia, bahkan saya cekokin dia sampai di tempat-tempat klub malam di seluruh Jakarta yang paling nomor 1 ini, kita ribut, orang sampai ikut-ikutan, saya seret dia ke mobil, saya di rumah saya pukulin, saya sampai biru-biru, kebetulan segala hal lah. Tapi ya itulah. Wow. Dianya pulang ke rumah ibunya dengan mata biru pakai kacamata, bilang kejedot pintu gitu. Wow. Ini bukan cuma sekedar suami pergi aja, tapi pas pulang pas ketemu KDRT. Ya. Dan nyekokin dia ke narkoba. Iya. Wow. Dan itu semuanya terjadi dan masih mau berpegangan kepada ketaatan, kesetiaan, kejujuran. Saya nggak tahu itu dia. Kalau saya waktu itu saya pikir udahlah, pokoknya hidup ini happy dulu. Nanti urusan belakangan, karena waktu itu kan semuanya ada. Kebetulan saya juga ya dari keluarga juga masih ada, terus sudah kerja, udah mapan juga. Ya kalau pilot penghasilannya cukup lumayan. Dan bukan uang korupsi, uang hasil keringat sendiri. Iya betul. Wow. Dan ini menjadi sebuah inspirasi dan gua harapkan semua yang nonton, terutama ibu-ibu juga ya, siapapun lah yang sedang menantikan pasangannya kembali. Dengan sebuah prinsip yang luar biasa ini yang pastinya menurut dunia pasti dibego-bego. Dan pasti Joyce sudah dengar banget nih dari teman, dari keluarga bahkan, lu bego banget sih, ngapain lu nungguin, pasti kan gitu ya, dibego-begoin sama dunia udah pasti ya. Dan itu yang Yesus katakan, berbahagialah ketika engkau sedang dianiaya. Aniaya dalam bisa berbentuk dalam artian dunia memberitahu kepada kita, lu ngikutin firman Tuhan, lu bego gitu. Kan gitu-gituan pastinya kan. Betul. Dan at the end, look at this. Ini terjadi sebuah rekonsiliasi yang luar biasa. Suami diselamatkan, terjadi keluarga yang dahsyat dan bahkan udah punya cucu ya. Iya. Cucunya cantik banget. Ya. Galilea. Dan namanya Galilea. Danau Galilea. Ya. Dan gue masih terkesima sih sama kisah ini dan gue berharap semua yang menonton mengambil inspirasi ini bahwa apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan kita lebih besar ya Joyce, betul ya. Betul. Dan itu yang Joyce harapkan dan itu terjadi. Nah waktu suami pulang nih ya, besoknya kan pasti dia tugas pergi dan lain sebagainya. Itu sama sekali udah nggak ada tuh rasa-rasa curiga, ntar dia gini lagi, ntar dia balik lagi gitu. Ada nggak kayak gitu-gituan di awal-awal? Jadi selama 8 tahun itu saya tahu apa yang dia lakuin,
kalau terbang juga sama siapa saya tahu. Jadi hari itu juga saya doain dia pulang, saya udah lupa. Jadi bagi saya gini loh, satu hari aja udah. Wow. Besok dia lakuin lagi nih, saya doain lagi. Ya udah, nggak mungkin karena dia pulang ya keadaannya mabuk gitu kan. Jadi saya ngomong sedikit, wah dia emosi, pukul gitu. Tapi bagi saya selama 8 tahun itu sampai dia minta ampun, sebelumnya udah saya ampunin kok. Wow. Jadi nggak ada beban di hati saya, itu nggak ada. Wow, ini bagi banyak orang pasti nggak masuk di nggak masuk di akal. Iya. Saya ini juga. Masuk, iya. Nih ya, Pastor Billy, sampai detik ini nih kalau saya flashback ke belakang, saya bilang gini, aduh, kalau sekarang saya seperti itu lagi, mungkin saya nggak bisa. Tapi kok Tuhan kasih dulu kekuatan, proses, iya. Kekuatan. Kalau saya mikir-mikir, aduh, kok kayak gitu ya gitu. Itu satu hal yang gue aminkan banget karena gini, waktu gue sakit, banyak orang datang ke gue bilang, wah Bill, kalau gue ngelewatin seperti lo, gue pasti nggak kuat. Iya. Beda. Jadi gini, ketika kita ngelewatin kayak begitu, ada kekuatan yang Tuhan kasih kan. Karena gue mengaminkan banget di dalam firman Tuhan, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi nyata ya. Jadi ketika kita ngelewatin proses itu ya pasti ada penyertaan Tuhan, udah pasti itu. Dia kasih kekuatan yang ekstra. Dan kalau kita pikir pas sudah lewat, kok gue bisa kuat ya waktu itu ya. Bahkan seperti tadi dibilang, kalau gue ngelewatin lagi mungkin gue gak kuat nih sekarang. Ya karena kita mikir pakai kekuatan kita dong. Kan begitu. Nah, ini yang gue juga mau kita belajar juga ya. Menyerahkan kekhawatiran tuh bener-bener nih, ini dahsyat banget nih. Karena banyak orang ngomong, gue udah serahin kok, gue udah doa, tapi nggak let go gitu loh. Ini kan bener-bener let go. Ya gue udah nggak pikirin, udah hari ini, besok nanti urusan baru lagi. Betul. Gitu. Kan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Exactly. Besok lain lagi. Tapi satu hal yang saya masih sampai hari ini kagum sama dia gitu ya. Bukannya hanya orang luar yang bilang, itu bahkan ibunya dia, ibu saya, kakak saya, adik saya, kandung semua suruh untuk mau menceraikan kita. Iya. Tapi itu karena dia juga ingat kata-kata bapaknya, dan pernah satu kali waktu kita baru pulang dari klub malam, dia didatengin bapaknya. Ini walaupun nggak alkitabiah, didatengin orang sudah mati, tapi bapaknya cuma bilang gini, apa dia bilang? Kenapa kamu begini? Gitu. Nah, bapaknya datang dengan wujud bapak bilang ini, kenapa kamu begini? Maksudnya, kok lu jadi rusak begini, ikut-ikutan sama suamimu gitu. Nah itu yang sampai akhirnya bilang, oh berarti Tuhan, malaikat Tuhan itu sudah menjaga kita sejak kita lahir sampai hari ini. Iya. That's amazing. This is so amazing. Gila. Keren banget ceritanya. Nah sekarang gua satu hal juga bagi semua yang menonton ini, untuk supaya terjadi pemulihan keluarga, kita nggak pernah bilang itu gampang. Kita akan tahu bahwa realita hidup itu sangat sulit dan banyak orang nyerah, dan mungkin persentase besar itu nyerah dan bahkan cerai. Untuk orang-orang yang mau bertahan, dan ketika mereka melihat waktu yang sangat lama, akhirnya mereka ujung-ujungnya juga akhirnya nyerah. Nah ini adalah sebuah kisah di mana kalau kita berserah sama Tuhan yang tadi dikatakan, kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya, bahkan tanpa pemberitaan seseorang kepada dia, dia dimenangkan sendiri lewat Roh Kudus. Bahkan bisa didatengin sama seperti rohnya Tuhan. Amen. Dan saudaranya di kamar itu nggak bisa lihat. Betul. Cuman Captain Edward aja yang bisa lihat tuh waktu itu. Lihat dan dengar suara. Iya. Itu kan kalau gue percaya ya, itu kan akibat dari doa yang ditabur bertahun-tahun pastinya sama Joyce, yang dia serahin kekhawatirannya kepada Tuhan. Bertindaklah Tuhan satu hari dan terjadilah sebuah pemulihan yang dahsyat. Jadi waktunya Tuhan itu memang kalau sudah genap ya genap gitu, terjadilah gitu ya. Wah keren banget Cap. By the way, gue punya satu sesi sama Captain Edward di flight simulatornya ya. Masih ada ya Cap ya? Masih. Namanya IG-nya apa Cap? Airspeed Indonesia. Airspeed Indonesia, guys, check it out. Dan itu ada di daerah Palmerah. Bisa belajar pakai simulator pesawat dan itu asli loh simulatornya. Kita punya sesi di situ ya, di podcast, coba dicari nanti. Bisa lihat di link di sini. Dan itu merupakan sebuah tempat sebuah wahana untuk orang-orang yang aviasi yang entusias, betul ya? Apa namanya, bahasa gaulnya gipil ya? Gipil itu apa? Gila pilot. Gila pilot. Bukan aviation geek tapi anak-anak semua bilang begitu. Gue baru tahu nih. Ada istilah namanya gipil. Sorry itu sih. Iya semua, dari mulai awam, anak-anak sampai ya seperti Pastor Billy kan orang yang suka dunia penerbangan sampai tergila-gila ya. Oh gipil itu artinya gila pilot. Iya. Oh wow. Oke. Itu udah lama itu. Oke. Sebelum Captain Edward kasih juga nanti kata-kata buat teman-teman yang lagi nonton.
gue cuma mau tahu aja nih, bagi teman-teman yang juga nonton dan penasaran yang semua gipil-gipil di luar sana, ya. Gue mau tahu nih, Captain masuk ke kokpit pesawat pagi-pagi nih, mau terbang. By the way, lihat YouTube-nya dia ya, banyak banget dia berdoa di situ di kokpit loh, perjamuan kudus satu-satunya di dunia pertama kali. Satu-satunya di dunia yang perjamuan kudus di kokpit. Cuma dia. Itu pas hari Paskah ya? Pas Jumat Agung 2 tahun lalu ya, saya dari Medan ke Palembang, tiba-tiba dari kamar cepet-cepet kan. Terus sampai sana FO-nya kebetulan orang Ambon, sama-sama Kristen. Akhirnya saya bawa ngobrol, panggil pramugari 5. Lo ada yang Kristen nggak? Nggak ada, Cap, ada yang Katolik. Maju satu sini ya, kita di atas, tapi ikut prosedur semua, safety-nya ada. Kita bikin, bukan apa-apa. Orang ibadah di bawah aja susah. Saya di atas udah deket ke surga, artinya lu hati-hati lu ibadah tuh di mana aja ya. Mau agama apapun kalian jangan main-main sama Tuhan kalian gitu loh. Jadi gue udah deket-deket surga tuh. Pasti kalau ada apa-apa hati langsung deket lah gitu. Perjamuan kudus di kokpit. Keren banget. Oke, Captain duduk nih dia kan di kokpit. Terus pagi-pagi itu ngomong pertama kali sama tower apaan tuh? Kan nggak mungkin kan, kita kan nggak ngerti nih masa tower gue mau pergi ke Palembang gitu kan. Jangan, kalau ke tower kan radio check, good morning tower, this is this is Raja Wali Airlines with your captain speaking, ngomong good morning. Tapi kalau ke penumpang, good morning ladies and gentlemen, this is your captain speaking, Edward Limbong, welcome aboard Raja Wali Airlines, flight this from Jakarta to Denpasar Bali, ya gitulah. Nah, untuk kalau ngomong sama tower, good morning tower, this is Raja Wali Air, flight 123, good morning, request clearance for Denpasar Bali, flight level Request itu berarti request pertama kali untuk bukan mundur ketawar, dulu dong. Bukan ketawar, itu ada clearance delivery pertama kali untuk memberikan clearance. Sesudah itu ground untuk kita movement bergerak, dorong mundur untuk jalan sampai ke holding point untuk take off. Habis itu pindah ke tower. Baru tower yang atur kita untuk terbang sampai di tower. Nanti ketinggian tertentu diganti ke approach atau departure. Habis itu ke ada level-levelnya liar sampai ke control. Nah, untuk mundurnya itu beda lagi tuh orangnya ya. Beda, itu clearance delivery kita minta. Habis itu di bawah ada teknisi pakai headset seperti ini. Baru kita bilang ground cockpit, this is we are ready push back, facing mana. Udah. Break release, baru baca checklist, and then pushback. Get ready for pushback namanya. Pushback, and then start engine. Start 1, 2, 3, set engine 2. Dia nggak pernah bilang, gue siap mundur nih. Nggak ada mundur. Requesting pushback. Iya. Nggak seperti orang parkir ya kan. Ini ready for pushback. Yes. Aduh, keren. Guys, kalau mau belajar lebih lagi, datang ke Airspeed. Di Palmera belajar di kokpit terbangin sama mendaratkan pesawat sama Captain Billy, nanti kita sama-sama. Asik. Gue pernah bilang gini tau gak sama jemaat, saya udah belajar loh sama Captain Edward berkali-kali di tempatnya dia. Jadi kalau tiba-tiba pilotnya sakit perut nih di Boeing 737 dan gue disuruh mendaratin, bisa lah. Ya gue ngerti-ngerti dikit lah ya. Jadi kalau sampai satu hari Bapak Ibu pesawatnya agak goyang-goyang, ada kemungkinan gue tuh ya. Tapi jangan takut, everything is under control. Everything is under control. Pilot itulah sudah ditrain dengan keadaan apapun, situasi apapun, kita sudah siap. Wow. Kecuali kalau dia ketiduran, saya nggak tahu. Jangan sampai ketiduran. Jangan sampai ketiduran. Itu bikin malu seluruh dunia. Iya. Jangan sampai ketiduran. Ada tapi. Betul. Iya ada. Jangan sampai ketiduran ya. Oke. Tolong Captain Edward kasih wejangannya kepada teman-teman yang segera nonton. Oke, saya dari pribadi saya bersama istri dan keluarga saya mengucap syukur bisa masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita ke depan ini punya masalah apapun, masalah kita sebesar apapun masalah kita, percayalah pada waktunya nanti kalau engkau berusaha hidup benar dan mencari Tuhan dengan cara yang benar, pasti dipulihkan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pilihan. Seperti istri saya bilang tadi, dia punya kesetiaan, ketaatan, dan kejujuran. Yes. Begitu juga saya, jangan pernah kita, sesudah saya tahu kebenaran, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri kita dalam segala hal. Jadi istri saya ini yang saya pelajari dari dia nggak pernah menyalahkan saya, walaupun sejahat apapun kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, orang tua, mertua, tapi introspeksi, kuncinya tuh introspeksi. Kita nggak lebih baik dari kalian, tetapi percayalah, kalau saya yang separah apapun hidup suami istri ini bisa dipulihkan, tunda dulu, jangan cerai. Jangan cerai. Pasti masih ada jalan keluar. Jadi kalau kita berdua ini berusaha untuk keluarga yang lebih baik lagi, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu aja. Amin. Joyce, silakan Joyce. Kepada ibu-ibu, istri-istri yang sedang menunggu suaminya,
Silakan. Kuncinya mengampuni aja. Mengampuni. Ya. Dan itu harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya. Karena kalau kita udah doain suami kita, tapi kita nggak mengampuni apa yang telah dia perbuat sama kita, percuma, sia-sia juga. Tuhan juga nggak akan bekerja sama dengan kita. Wow. Jadi maksudnya jangan simpan kepahitan. Iya. Ngampunin, lepaskan semuanya, biarkan Tuhan yang bekerja. Kadang kita ngomong aja, iya saya udah ngampunin, tapi di hati, aduh pahit banget deh gini. Jadi harus perkataan, perbuatan juga yang di dalam hati kita harus sama. lepaskan. Iya. Wow. Gitu. Sahabat Kopi, jangan lupa selalu jaga ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Dan kalau Tuhan bisa memulihkan sebuah keluarga yang sudah hancur belur, itu berarti kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun yang kita hadapi. Jangan patah semangat, jangan ambil keputusan yang gegabah, jangan ambil keputusan buru-buru. Percayalah sama Tuhan dan serahkan semuanya sama Dia. Jangan lupa subscribe, like, dan juga follow IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.